Selamat siang, saya Muhammad Fajar Isman, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pamekasan, kelas 166. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Supaah, Kecamatan Pademangu, Kabupaten Pamekasan, tentang demonstrasi konseptual Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak Fajar. Terima kasih. Mohon maaf, mohon izin. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang. Dulu saya perkenalkan. Silakan, Pak. dulu. Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, walaupun kita sudah kenal setiap hari, karena video ini dilihat oleh umum, maka saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Bahrudin, Kepala Sekolah UTN Soal. Silakan dilanjutkan, Pak Fajar. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Fajar. Sebetulnya kasus-kasus dimanapun tetap ada, tetapi selama kita masih bisa menyelesaikannya, maka kasus-kasus itu tidak akan menjadi masalah. Jadi ketika di sekolah ada kasus-kasus yang berhubungan dengan ada yang asusila dan sebagainya, asusila tingkat anak kan paling pelecehan, bullying dan sebagainya. Ketika melihat itu, maka kami segera, terutama BP di sekolah, segera turun tangan untuk memanggil siswa yang dibullying atau yang membuli, itu sama-sama dipanggil untuk mengklarifikasi apa permasalahannya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Setelah itu nanti akan dicari jawaban dan jalan keluarnya. Intinya semua teman-teman guru dilibatkan. Iya, dilibatkan semua. Tapi nanti yang menyelesaikan tim khusus untuk penyelesaian yang bullying. dibentuk dari Karena sekolah tim, Bapak. ya, tim bullying itu ada. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang jelas Pak Fajar, saya selaku kepala sekolah kan harus benar-benar melihat permasalahan. Yang saya jaga adalah yang ketika mengalami kasus kan saya harus menyelesaikan persoalan berhubungan dengan hatinya, kan hatinya yang menyebabkan dia berbuat dan bertindak asusila itu karena ada yang merintah dan hatinya menyuruh kamu harus berbuat begini dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau seumpama berhubungan dengan siswa, maka kalau ada masalah secara pribadi, maka saya panggil pribadi, antar pribadi. Kalau kelompok, saya panggil kelompok. Jadi saya selesaikan dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik dan anak yang berbuat salah itu melanggar etika nanti pada akhirnya ada efek jerah dan tidak melakukan Istilahnya itu Bapak diselesaikan secara kekeluargaan ya, di sekolah, diselesaikan baru kalau sudah parah mungkin orang tua bisa dipanggil. Sebetulnya begini, untuk penyelesaian itu pertama ketika masih bersifat ringan hanya diberi membuat surat pernyataan teguran saja dulu. Kemudian yang kedua, ketika masih tetap, maka naik lagi sebagai teguran tertulis. Pertama teguran lisan, kedua teguran tertulis, yang ketiga ini nanti diadakan pemanggilan kepada orang tua. Ya tergantung pada
kasusnya, apa berat, apa ringan. Sedang lah ya. Ya, apa sedang dan sebagainya. Maka keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan kebijakan. Jadi ketika masih bisa diatasi, maka ya diatasi secara kekeluargaan di sekolah. Nah, kalau sudah tidak bisa diatasi, apa boleh buat? Misalnya sudah sangat meresahkan bagi sekolah, ya guru dan masyarakat, maka mau tak mau ya apa namanya bisa diskosing dan sebagainya kalau sudah parah. Tapi selama ini tidak pernah. Cuma Sudah, paling parahnya ya sanksi, hanya ya. teguran lisan saja, tidak sampai ke teguran Tapi tulis. masih bisa diatasi Masih oleh bisa. sekolah pihak Ya, sekolah. tidak ada masalah selama ini. Ya, terima kasih Bapak. Terus berikutnya langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Langkah-langkah atau prosedur itu yang pertama pasti atau tentunya kita memanggil siapa yang melakukan permasalahan dan siapa yang yang diintimidasi atau istilahnya apa antara dua anak seumpama hanya dua individu, apa kesalahannya, kita harus makanya dipanggil. Ini kenapa kok nangis misalnya, karena ini pak katanya si A, si B tanya juga. Jadi tidak hanya satu orang anak ketika terjadi masalah tengkar, tidak boleh harus kita memanggil hanya satu, tapi harus memanggil kedua-duanya, dipertemukan, terus ditanya satu-satu, kemudian dipadukan, dianalisis sebetulnya siapa yang benar, siapa yang salah, terus kita tentukan juga apakah penyimpangannya tingkat ringan, sedang, atau sudah sangat parah. Makanya itu tadi ada teguran lisan, ada teguran tertulis, dan sampai ke skorsing itu kan untuk menentukan itu kan kita harus menganalisis. Nah, jadi kita harus mengambil langkah-langkah agar tidak salah membuat suatu keputusan. Itu ya. Terima kasih. Ya. Terus di sini hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebetulnya itu kalau saya memandangnya yang harus diperbaiki terlebih dahulu kan hatinya. Kalau dulu pembinaan itu dekat dengan kekerasan, dipukul dan sebagainya. Kalau sekarang kan menurut psikologi juga tidak boleh memukul. Jadi saya pakai secara lisan dan masuk ke dalam hatinya, sehingga anak-anak tidak usah dipukul, hatinya saja yang disentuh. Nah, nanti anaknya akan menjadi sembuh dan istilahnya tidak mengulangi lagi perbuatan asusilanya itu. Gitu. Jadi insya Allah selama ini yang kami lakukan efektif. Pendekatan. Ya, pendekatan emosional, pendekatan apa itu? Hati nurani, menyentuh hatinya, bukan dengan dipukul, tapi hatinya disentuh. Gitu. Dengan cara halus. Ya, dengan cara halus. Ya, selanjutnya pertanyaan yang Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Oh ya. Tantangannya dilema etika. Ya, tantangannya dan terkadang kita harus mencari sebab secara teliti untuk menentukan suatu keputusan. Terkadang anak-anak kan karena emosinya tidak mau mengaku ketika ditanya, hingga kami petugas bullying atau BP atau kepala sekolah atau guru ketika menanyakan atau menginterogasi anak-anak tidak mengaku sesuai, misalnya salah, dia tidak mengaku salah, dia mengaku benar padahal ada saksinya. Nah itu, tapi ketika terjadi permasalahan seperti itu sulit menentukan, maka kami harus memanggil saksi. Ketika ada saksi sudah yakin itu insya Allah benar. Berarti itu tim yang dibentuk Bapak ini tim yang memang solid ya, dengan guru-guru yang ya, ada potensi. Ada tim bullying, terus
ada juga biasanya kan kalau di SD itu tidak ada guru BP. Jadi paling tidak kami di SD Sebak itu menunjuk guru olahraga untuk menangani itu, atau guru-guru yang dinilai disegani oleh anak. Untuk mengatasi itu kan harus begitu. Ketika guru kurang disegani, tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan itu. Terus terkadang kami juga meminta petunjuk, saran bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus, atau kami belajar juga dari ilmu-ilmu psikologi atau dari orang-orang yang sudah berpengalaman, sehingga akan menjadi referensi bagi kami untuk menentukan keputusan yang terbaik. Mungkin dari tim Bapak mungkin sempat menanyakan ke orang tua kasus anaknya mungkin, ya, atau ke masyarakat, salah satu contohnya. Ya pasti itu Pak. Karena apa? Karena anak itu hanya dari jam 7 sampai jam 12 di sekolah. Ya. Yang paling banyak itu kan dari di rumah. Betul. Terkadang ada tapi tidak menyalahkan sekolah. Tapi sekolah tidak menganggap itu suatu yang hal-hal yang penting, karena apapun yang ketika anak sudah di sekolah, maka kewajiban guru untuk memperbaiki terutama moral anak. Moral anak harus diperbaiki. Kemudian terkadang kalau sudah parah, ya melakukan pemanggilan orang tua, menanyakan yang sesungguhnya, kenapa di sekolah anaknya melakukan ini, kenapa kok bisa terjadi seperti ini, minta pendapat dari orang tua, bagaimana cara kerja itu Pak bisa dari lingkungan Bisa. sekitar rumah Bisa. atau orang tuanya Ya. broken home. ya. Karena yang mengisi jiwa anak itu bukan hanya pendidikan di sekolah, di lingkungan juga mempengaruhi, teman-temannya juga mempengaruhi gitu. Di sekolah pun teman-temannya juga mempengaruhi, cara guru ngajar juga mempengaruhi. Tapi insya Allah di SDN Sebak ini semua guru-gurunya yang selama ini saya lihat sudah sangat bagus dan sudah profesional. profesional, cara Study. menyelesaikan anak ketika menghadapi masalah sudah profesional, dan tidak sampai pernah ada yang pemanggilan orang tua. Hanya dengan teguran lisan sudah cukup, tidak sampai ke teguran tertulis atau kesalahan sedang, pelanggaran sedang, apalagi sampai ke yang berat. Tidak pernah terjadi. Jadi Alhamdulillah. selama ini selama Bapak jadi pemimpin di SD Negeri Sebak, permasalahan tentang murid, tentang teman-teman guru bisa diselesaikan secara intern. Ya, secara internet, secara kekeluargaan, disentuh hati nuraninya, tidak pakai pukul dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Ya, Pertanyaan berikutnya, Pak. ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema matematika? Apakah di sini Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan kasus itu apa ya. langsung diselesaikan sekarang atau punya jadwal tertentu? Untuk jadwal itu tentu saja kalau tingkat sekolah dasar, karena yang saya sebutkan tadi belum ada yang berat, tidak ada jadwal. Ketika ada permasalahan, maka pada saat itu diselesaikan. Iya, karena tidak sampai berat, hanya ringan saja ya, sampai ke teguran lisan. Apakah kamu masih tetap mau nakal dan tidak mengulangi lagi, hanya cukup seperti itu. Berarti tidak sampai itu. Ada kasus hari ini diselesaikan sudah clear semua. Tidak ada penjadwalan karena tidak ada hal-hal yang berat. Tidak ada. Bisa diselesaikan teman-teman guru. Selesai, tidak ada masalah. Ya, selanjutnya Pak, di sini Ya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor itu banyak sekali, terutama yang jelas saya harus meningkatkan kompetensi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita harus kerjasama dengan stakeholder, dengan guru, dengan masyarakat sekitar, dengan orang tua, dengan komite, dengan dinas pendidikan, kan sama-sama. Jadi ketika
ketika saya ada kesulitan pasti mereka saya ajak rebut untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan sekolah. Berarti di sini ada yang membantu Bapak, Iya, mungkin dari ada. masyarakat, teman-teman guru, Ya. terutama dari dinas terkait, Iya. terutama dinas pendidikan. Ya. Terima kasih Bapak. Nah, berikutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Yang pembelajaran yang saya dapatkan dan saya terapkan sebetulnya sejak tadi sudah disebutkan bahwa menyelesaikan suatu kasus itu tidak sembarangan. Ketika kita melihat suatu persoalan, misalnya ada anak yang tengkar, ya tidak harus satu orang dipanggil. Kalau bertengkar kan pasti ada musuhnya apa? Teman yang iya kan, berarti kita panggil kedua-duanya. Ketika satunya yang nangis dan yang mukul itu jawabannya sudah saya kira tidak kena karena mereka emosi, jadi mereka sama-sama mengaku benar, maka saya harus memanggil saksi untuk menguatkan pendapat saya. Jadi saksi itu bisa penting. dari murid atau siswa. Iya, ya? dari siswa yang melihat ketika awal siapa ini yang salah. Bagaimana persoalan itu bisa seperti ini? Teman-temannya itu bisa membantu menjawab persoalan persoalan yang dihadapi oleh saya ketika menghadapi anak yang tidak ngaku, yang sama-sama mengaku benar. Nah, itu harus begitu. Jadi tidak bisa ini karena ini pemilih saya atau ayahnya teman saya terus saya memenangkan yang ini padahal itu yang salah. Tidak boleh. Itu makanya harus adil. Berarti Bapak ini mengambil keputusan ya menurut yang saya dapat dari IGP mindfulness, berhenti sejenak, berpikir secara kepala dingin, baru Bapak ambil keputusan. Ya, betul. Ya mungkin itu Pak wawancara singkat dari saya Pak. IGP Angkatan 10 Kabupaten Makassar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Isman, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan, kelas 166, akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah Negeri Pagagan 2, Bapak Muhammad Syenullah, Ya. Tentang demonstrasi konstituan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bapak. Pagi. Maaf mengganggu Bapak. Saya ucapkan terima kasih telah menerima saya untuk berdialog atau mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Pagagan 2. Ya. Boleh perkenalkan sebelumnya nama dan instansi Bapak, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syenullah sebagai Kepala SDN Pagagan 2. Asal yaitu dari Sabah. Alhamdulillah saya bertugas di sini pada tahun 2022 bulan bulan Februari. Alhamdulillah selama tugas saya di sini, pertama kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk memimpin di lembaga ini. Terima kasih. Ya Bapak, boleh kita mulai saya mewawancarai Bapak. Ya, silakan. Yang pertama Bapak, apakah selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
maksudnya bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, terima kasih. Kalau kita sebagai pengalaman saya memimpin di sini, tentunya apa yang dilema kasus itu pasti terjadi, seperti kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral itu mesti ada. Pendidikan kepada teman-teman maksudnya di antara siswa. Itu juga saya juga mengamati serta mendengar kejadian-kejadian yang terjadi di lembaga kami. Sebagai contoh misalkan bullying, Salah satu contohnya Pak ya. contoh masalah yang terjadi. Tapi di bullying itu sama Bapak diselesaikan di sekolah gitu, tanpa keluar itu sampai ke kepolisian, sampai komite. Oh tidak, kalau masalah itu kasus-kasus yang terjadi semacam itu tentunya penyelesaiannya itu harus secara apa ya, entah itu mengadakan rapat internal kepada semua guru, semua pihak seperti wali murid atau komite sekolah dilibatkan untuk memecahkan masalah yang terjadi di lembaga kami. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bapak. Ya, untuk menangani kasus seperti ini tentu saja saya mengambil beberapa keputusan atau aturan yang akan dilaksanakan di lembaga kami yang tidak terjadi kerugian, sama-sama menguntungkan, sama-sama nanti bisa memajukan di dalam proses pembelajaran. Karena kalau kasus ini selalu terjadi seperti ejekan teman itu kan mengganggu tentunya Tidak kondusif ya, tidak kondusif, mengganggu terhadap jalannya proses pendidikan, terutama pada psikologis anak seperti itu. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yaitu pertama saya akan mengidentifikasi kasusnya. Setelah itu saya akan memanggil pihak-pihak terkait seperti yang saya katakan tadi barusan, seperti orang tua, ya, misalkan mengadakan rapat internal pada dewan guru, pihak-pihak yang terkait dan wali murid, semua dilibatkan. Ya, semua dilibatkan untuk menangani kasus tersebut. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja kalau kita berfokus pada kasus dilema etika itu tentu saja harus kami sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah harus punya ketegasan di dalam menangani masalah tersebut, sehingga masalah itu tidak akan terjadi lagi atau tidak terulang lagi. Sebagai pengalaman ya. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu saja yang menjadi tantangan yaitu misalkan kejujuran soal kualitas siswa, di mana siswa itu mengalami kesulitan dalam menerima materi yang dengan baik, apalagi mengenai kurikulum merdeka. Sementara standar penilaian siswa sangat kompleks, namun terkadang standar nilai
standar nilai siswa sangat sulit untuk didapat. Nah, ini kan dilema namanya. Harus tetap menuliskan nilai baik walau berat. Kemudian yang kedua, memberi masukan kepada teman yang bersalah atau yang kurang disiplin, namun dia sulit untuk menyadari kesalahan. Maksudnya ini yang kurang disiplin seperti apa bapak telat masuk ke kelas, Ya bisa jadi. salah satunya Iya. yang terlambat mungkin masuk kelas ya. Ya, yang terlambat itu ya, baik pihak murid atau siswa atau terutama pada guru. Guru itu kan sebagai pendidik, contoh suri tauladan. Setidaknya harus disiplin waktu lah, kan seperti itu. Sehingga kalau guru disiplin, insya Allah maka peserta didik disiplin. Ada pepatah gugu dan ditiru pepatahnya. Ya, seperti ada kata-kata seperti itu. Kalau guru berkencing berdiri maka murid kencing berlari, kan seperti itu. Jadi guru ini pengganti orang tua sebagai figur atau panutan di sekolah. Ya, Orang tua di rumah. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Misalkan ada kasus, apa langsung diselesaikan di hari ini juga atau ditunda, punya jadwal tertentu? Ya, kalau mengenai hal yang seperti itu tentunya harus terjadwal gitu. Dijadwal Ya, dijadwal dalam permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi. Kalau tidak terjadwal, apalagi tidak terurus, saya kira itu pengambilan keputusan yang kurang tepat menurut pendapat saya. Berarti ya, kalau di pembelajaran yang saya ketahui, berarti mindfulness Pak ya, tenangkan diri sejenak, santai, baru kita mengambil keputusan supaya keputusan yang kita ambil tepat. Ya, betul. Harus mindfulness dulu. Nah, baik Bapak, selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau mengenai kasus-kasus dilema etika itu tentunya pertama adalah harus berpayung pada aturan atau hukum yang berlaku. Kemudian adalah pengetahuan yang saya alami sendiri. Ketiga adalah pengalaman yang telah saya lakukan sendiri. Seperti itu. Berarti pengalaman ini guru paling berharga menurut Bapak ya? Pengalaman kita itu bisa istilahnya itu bisa menghandle ada masalah tapi tidak sampai berlarut-larut. Bisa menghandle sedikit. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau mengenai hal tersebut, tentu saja karena manusia itu tidak sempurna, kan seperti itu. Banyak kekurangan. Saya sebagai pemimpin hanya melayani, membantu serta memfasilitasi kepada warga sekolah, terutama dalam hal jalannya proses pendidikan jika dirundung atau kasus-kasus yang terjadi misalkan seperti itu. Harus tentunya hal-hal yang terjadi seperti itu harus ada solusi, ada jalan keluar penyelesaiannya dengan saya katakan barusan itu harus kerjasama antara pemimpin dan bawahan. Berarti tim Pak ya, sebuah tim. Ya, sebuah tim dengan membentuk misalkan bimbingan kelas, konseling per kelas umpamanya. Berarti Bapak ini ada tim khusus mungkin untuk bimbing, ada tim khususnya yang menangani masalah tersebut. Iya, biar masalah itu tidak berlarut-larut, kan seperti itu, dapat teratasi, ada solusinya seperti itu.
dalam artian berkomunikasilah dengan baik antara bawah, atasan dan bawahan seperti itu. Sehingga persoalan-persoalan yang terjadi tidak akan terulang lagi kan seperti itu. Walaupun tidak terulang, meminit lah seperti itu. Ya. Berarti di sini selama Pak menjadi pemimpin di SD Negeri Paguran 2, kasus bisa diselesaikan secara kondusif dengan cara Bapak, dengan cara Dewan Guru mengadakan rapat, dan tokoh masyarakat dilibatkan, komite, pihak masyarakat, orang tua murid. Jadi kasus yang selama ini ditangani bisa terhandle, tidak sampai keluar atau terespons keluar yang bisa menjatuhkan nama baik sekolah. Jadi selama ini kasusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kebersamaan, keakraban dari semua lini, guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Bapak berarti di sini sebagai leadership atau sebagai coach pemimpin memberikan kebebasan kepada teman-teman guru, kepada tokoh masyarakat untuk berkolaborasi dan berinovasi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikianlah wawancara singkat bersama Kepala Sekolah SDN Pegagan 2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari perkataan yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.